Jelang lengser, ini kebijakan kontroversial Jokowi selama 1 dekade. 10 tahun hampir genap menjabat sebagai presiden, Jokowi justru memberikan kebijakan yang kontroversial. Tak hanya dinilai memberatkan masyarakat, tapi seakan membangun dinasti keluarga dan golongan pendukungnya. Ini dia memantau Jokowi. Selama masa pemerintahannya, salah satu kebijakannya yaitu Jokowi 2 kali menyetujui revisi Undang-Undang ITE, yaitu pada tahun 2016 dan awal Januari ini, yang seluruhnya masih memuat aturan bermasalah. Selain isi pasal-pasalnya yang dapat mengekang kebebasan berekspresi dan membatasi sikap kritis masyarakat terhadap pemerintah, pembahasannya pun kerap tertutup dan minim partisipasi publik. Jokowi juga tidak ragu untuk membatasi hak-hak pekerja dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja 2020 atau Omnibus Law. Bahkan, pada masa pandemi COVID-19, Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Perpu COVID-19 menuai sorotan karena dinilai justru bisa membuka celah bagi pejabat untuk melakukan korupsi. Nah, salah satu pasal yang dipermasalahkan adalah pasal 27 yang dianggap memungkinkan terjadinya potensi tindak pidana korupsi. Yang pertama ada pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa sejumlah pejabat yang melaksanakan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, asalkan dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik. Dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian pasal 27 ayat 3 mengatakan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Sejumlah pihak pun ramai-ramai menggugat Perpu tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Meski menuai kontroversi, namun pengesahan Perpu ini tetap berjalan mulus loh di DPR. Selanjutnya, ada pemindahan ibu kota di luar Pulau Jawa dan dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024. Ibu kota tersebut dinamakan Ibu Kota Nusantara. Ini juga sempat menjadi kebijakan yang kontroversi. Pasalnya, IKN akan menyedot APBN. Proyek pembangunan IKN yang awalnya direncanakan untuk didanai sebagian besar oleh investor, namun, anggaran proyek yang mencapai sekitar 466 triliun tersebut mengalami perubahan. IKN tidak boleh sama sekali mengambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sebab, jika mengambil dari APBN, maka akan berdampak pada sektor lainnya. Nah, baru-baru ini juga muncul kebijakan Jokowi, yaitu memberikan lampu hijau bagi ormas keagamaan untuk mengelola konsesi lahan tambang. Salah satu ormas keagamaan disebut telah menyanggupinya. Lalu ada juga tambahan potongan gaji sebesar 2,5% untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang diwajibkan diikuti karyawan swasta. Padahal sebelumnya TAPERA hanya berlaku untuk PNS. Kendati beberapa kritik menyebutkan bahwa kebijakan tersebut telah mengorbankan aspek demokrasi. Transformasinya dari seorang politisi outsider menjadi kekuatan utama di kalangan elit politik selama 10 tahun terakhir adalah sebuah perjalanan yang melihat demokrasi Indonesia semakin merendah. Dari merakyat menjadi orang yang penuh kontradiksi, inilah yang masyarakat nilai menjelang akhir masa jabatannya. Pada akhirnya, dalam konteks ini, presiden berikutnya harus menghadapi tantangan Indonesia yang terfragmentasi. Sebagai pemilih yang bijak, penting bagi warga Indonesia untuk mempertimbangkan rekam jejak dan kebijakan-kebijakan calon presiden yang berpotensi memimpin negara ini ke depan sebelum memilih. Nah, kira-kira ada kebijakan kontroversial apa lagi ya Sobat Memantau selama masa jabatan Presiden Jokowi? Komen di bawah ya.